Astagfirullah, Aisyah, belenggu, belenggu. Assalamualaikum teman-teman sebangsa tanah dan sebangsa air. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kondisi yang katanya mau hujan ternyata masih panas-panas aja. Gerimis tipis-tipis sih. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Mau hujan mau panas itu adalah rezeki. Jangan kegelendeng mulu. Ya, kasih panas kegelendeng, kasih hujan kegelendeng. Kegelendeng adalah apa bahasa Inggrisnya? Gugulunuk. Bukan. Gegelendeng itu apa ya? Menggerutu. Ya, kalau hujan pakai jas hujan, kalau panas mah pakai payung. Wih. Kali ini gua akan membawakan konten reaction yang mana itu adalah melihat berita-berita yang ada di sosmed. Di sini kalian boleh nilai sendiri ini beritanya betul atau tidak. Boleh komen di bawah yang tahu, dan juga supaya kita tahu bahwa ada berita. Nah ini nih berita-berita yang nggak ada di TV. Nggak semuanya, tapi adanya videonya yang nggak ada di TV-nya. Ini berita indie anjing. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke video yang pertama. Belajar dari Andika Pratama, Gilang Dirga tidak mau selingkuh. Andika bilang, kalau gue selingkuh capek. Capek minta maafnya, capek nanti ngumpet-ngumpetnya. Ini, gue tuh kalau selingkuh capek, kata dia. Capek minta maafnya, capek ngobrol sama usinya, capek nanti ngumpet-ngumpetnya. Terus juga gua ngedapetin usi juga susahnya minta ampun. Terus orang tuanya udah, aduh capek deh, kata dia, mendingan enggak, kata dia. Iya ya, bener juga ya. Masuk akal ketika perselingkuhan itu terjadi. Kalau menurut gua bukan salah pasangan kita atau salah selingkuhannya, melainkan mungkin kita yang kurang dan mungkin pasangan kita udah bosen sama kita. Maksud gua, sesuatu yang dipertahankan padahal pada kenyataannya itu seharusnya tidak perlu dipertahankan. Jadinya kalian akan berjuang sendirian. Emang sulit buat menerima kenyataan. Gue cuman pengen nekenin bahwa jangan terlalu mempertahankan, berjalan aja. Jodoh itu udah ada yang ngatur, bos. Semua udah ada yang ngatur. Kita tinggal ngejalanin aja. Kalau memang pasangan kita setia, nggak akan berpaling hati juga. Maupun 1000 cewek ngegoda dia, maupun 1000 cowok ngegoda dia, kalau dia cuman maunya sama kita, ya udah sama kita. Begitu juga sebaliknya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Aduh. Keren, mantap suaranya. Semoga mendapatkan keberuntungan seperti penyanyi-penyanyi yang sudah-sudah, yang sekarang jadi terkenal di TV maupun di YouTube. Ya, teteh, semangat teteh. Pokoknya mah terus berkarya. PCNU Purworejo keluarkan fatwa haram permainan capit boneka. Ada unsur perjudian katanya. Capit boneka tahu kan lo? Kita masukin koin atau duit gitu kalau nggak salah. Terus nanti ada capit-capit yang bergerak gitu, kita gerakin ya, ngambil bonekanya. Nah itu ada unsur perjudiannya katanya. Kata PCNU Purworejo. Nah ada teleponnya guys. Guys. PCNU itu adalah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Purworejo. Ini mah wakili emak-emak Mulan Jamila kritik program kompor induksi, masakan Indonesia beda. Oke, coba lihat. Menyampaikan katanya harga kompor induksi ini 1,5 juta. Boleh tanya enggak? Sudah termasuk wajan sama panci? Apakah tersedia berbagai ukuran? Kalau ibu-ibu tuh pasti baliknya ke situ. Belum lagi wajan pancinya mahal-mahal, Pak. Nih saya jujur ya, maksudnya ini saya bicara di sini kapasitasnya sebagai anggota DPR RI sekaligus sebagai emak-emak. Di rumah kita nggak ngomongin masyarakat yang kurang mampu. Kami di rumah aja punya kompor listrik, tetap tidak bisa lepas dari kompor gas.
Yang pertama, kompor induksi itu apa? Mungkin ada yang tahu, boleh komen di bawah. Dan yang kedua, harga kompornya segitu, 1 juta lebih. Kan kompor gas aja itu yang harganya segitu. Set bosku, kita mempertaruhkan. Ya, mungkin kebijakan pemerintah ini yang akan diterapkan mungkin untuk kemudahan kemajuan, tapi harus disetarakan dengan daya beli masyarakat juga. Ya, jangan sangeunahna begitu. Telepon lagi bae anjing. Viral mengejek teman yang lulus tanpa predikat cum laude, endingnya miris banget. Selendang cum laude-nya mana nih? Gua aja pakai, masa lu enggak? Cenah. Dev mau nanya, ada info loker gak di kantor? Butuh cuan guys. Bisa rekomendasiin gua enggak? Kita perlu kuliah sih sebetulnya. Anak-anak Indonesia tuh perlu kuliah, karena kalau pandangan gue terhadap dunia perkuliahan adalah untuk meningkatkan pendidikan, untuk meningkatkan wawasan, meningkatkan pergaulan juga. Bukan semata-mata untuk kita akan jadi sesuatu nantinya. Itu nomor kesekian lah. Yang terpenting untuk lebih berpikir lagi dibandingkan kita SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, ketika kuliah, itu momen dimana kita harus lebih bisa berpikir lagi. Dan nggak kuliah juga nggak apa-apa, tapi mungkin kalau memang rezekinya bagus, ada uangnya lebih, mending kuliah lah. Mobil mewah seharga 1,4 M, ngisi Pertalite Honda Beat aja ngisinya Pertalite nggak masalah sih. Kadang juga Pertamax Honda Beat 16 jutaan, 17 jutaan. Honda Beat Astra Grand bore up pakai Pertamax noh. Nying, sebel banget gua. 1,4 M Pertalite. Atur aja Bang dah. Besok mau pakai minyak tanah sekalian tuh. Anggota Dewan hukum sopir truk dengan push up dan guling-guling di tengah jalan. Astagfirullah. Astagfirullah. Anggota dewan ya. Coba kita baca captionnya coba. Beredar video diduga anggota dewan kota Depok menghukum seorang supir truk. Anggota dewan tersebut marah karena portal yang ada di Jalan Krukut, Kelurahan Limo rusak disenggol truk tersebut. Supir truknya nggak sengaja nih. Nggak sengaja dong. Nggak sengaja nyenggol portal. Nah, si bapak ini mungkin merasa sudah membuat portal itu sendirian, ngangkut adukan sendirian nih si bapak itu, sehingga dia menghukum si supir truk itu push up dan berguling-guling. Anjing, kan nggak harus kayak gitu pak, biasa aja, biasa lah. Si bapak mah yang korupsi aja dibiasain. Diduga ketahuan saat ngomong dalam hati, pria ini dimarahi pengamen. Yang itu gue polo. Punya mulut jaga mas, lu ganteng, tapi goblok. Kalau lu pergi kalian yang ada lo benar. Ada lo suci. Banyak juga gue lu mati. Kan si AA-nya lagi makan nih, tiba-tiba si Neng, si ibu, tante, si tetehnya marah. Nah, ini keterangannya ngomong dalam hati nih, beneran nggak nih? Anjing, apa emang agak kurang aja gitu ya? Telepon lagi bay anjing. Tetap kalem meski disindir Nikita Mirzani, Najwa Shihab raih penghargaan bergengsiin. Teman-teman, hari-hari ini di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, saya percaya salah satu tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik. Sesederhana itu sebetulnya yang saya lakukan dan dilakukan oleh begitu banyak jurnalis lain. Menyuarakan apa yang kami anggap penting. Ada banyak kebenaran, manis atau pahit, yang semuanya harus berani dibicarakan secara bersama-sama hari ini. Dan dalam upaya untuk membicarakan kebenaran, selalu ada usaha untuk merobohkan nyali lewat intimidasi, beragam intimidasi, macam-macam bentuk intimidasinya. Tapi tujuannya selalu satu, membangun rasa ngeri, menakut-nakuti supaya kita berhenti. Mbak Najwa ini emang banyak menginspirasi para wanita juga. Gua tahu Mbak Najwa tuh waktu Mata Najwa ketika itu membahas dan mengundang PSSI ya, yang lagi viral waktu itu. Dan senangnya adalah ketika itu
keburukan-keburukan PSSI terkuak. Salah satunya kalau menurut gua karena Mata Najwa itu salah satu jurnalis yang memang berani. Semoga sehat selalu Mbak Najwa. Gitu. Suka olahraga sejak usia muda. Wanita ini meski sudah berusia 83 tahun badannya masih segar. Tingali 83 tahun gelis kene mau motoran. Anjing. Kabeh eleh hese ieu. Aduh. Sok, kade mah di jalanan mah. Kade Mbak. Mudah-mudahan abi kaumurannya geus mamah Amin. Dan 83 tahun guys. Umurnya guys. Tapi lihat guys. Keren. Mantap, sehat selalu Bu. Mak. Tersangka korupsi menangis histeris saat dijemput paksa mobil tahanan. Ya, supir truk tadi aja dihukum karena melanggar nggak nangis. Ini mah enak pakai kursi roda, dijemput pakai mobil, nggak dipukulin, nggak disuruh guling-guling, nggak disuruh push. Elah, coba nih captionnya ya. Husna ini inisial H, selaku Direktur Utama PT Misi Mulya Metrikal, histeris usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Dirinya sempat menutup wajah dari kamera awak media. Namun, saat sampai di depan mobil tahanan, dia langsung histeris berteriak sambil kakinya menahan masuk ke mobil. Hasna ini sempat dijemput paksa petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Menurut pengakuan petugas, dia juga bertingkah serupa saat hendak menjalani pemeriksaan. Ya wayahna we tuh bertanggung jawab sia teh. Pengendara motor ini nekat robos jalan yang baru dicor. Tapi tak berdarah. Astagfirullah, Aisyah, belegug. Emang gak ada jalan lain? Itu kan masih basah, bos. Maksa bet. Ini gua gimana cara toleransinya ini? Telepon lagi, be. Anjing, jing. Toleransi buat satu orang egois begini, ngapain ditoleransi? Lah, ini yang ngecor mah banyak kan orangnya, bos. Biarpun mereka dibayar buat ngecor, tapi kan capek, anjing. Lah, lo main injek-injek baik, apa susahnya sih buat muter doang jalan 4 kilo, 3 kilo, 5 kilo mah. Elah, sebel banget gua. Segitu saja konten reaction kali ini. Itulah beberapa berita-berita yang berada di negara kita ini, dan yang mana banyak berita-berita yang mengesalkan, menyedihkan, mengharukan, dan gua harap lu semua bisa lebih bijak lagi ketika menerima informasi sehingga lu tidak mudah menghina-hina. Semoga kalian sehat selalu, banyak uangnya, tetap senang, aman keluarganya, dan sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Demi fantasi, pasangan ini lakukan hubungan seks dalam mobil pakai baju adat Bali.